Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sauqadimu lakum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Marhaban bikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah, baik yang offline yang ada di ruangan terhormat ini, juga yang mengikuti secara online, mari sama-sama kita ikhlaskan diri kita untuk sejenak merenung, berpikir tentang apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita semua. Tentu saja wabil khusus kepada Ketua Umum Dewan Dakwah dan jajaran pengurus beserta otonom. Demikian pula bagi Sohibul Hajat, Dewan Pimpinan Muslimat Dewan Dakwah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengaturkan jazakumullahu khairan katsira dan sangat tersanjung sekali untuk bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Saudara-saudara, saya sudah memberikan beberapa catatan, tidak kurang dari 3 materi ya. 3 materi, 3 makalah yang sudah saya sampaikan ke panitia. Kemudian saya juga berikan kata pengantar, menangkis Ghazul Fikri menyelamatkan akidah umat. Baru saja saya share di grup peserta webinar, bisa dilihat. Menangkis Ghazul Fikri menyelamatkan akidah umat. Saudara-saudara, membincangkan Ghazul Fikri itu tidak lepas dari 5 perkara penting yang mau tidak mau kita harus bicara tentang 5 perkara tersebut. Yang pertama, kita harus bicara tentang sejarah, tentang tarikh. Sejak kapan munculnya ada yang disebut dengan Ghazul Fikri? Kalaupun populer belakangan, tapi operasi Ghazul Fikri bukankah sudah ada sejak zaman para nabi dan rasul, di mana tantangan dakwah, muskilatud dakwah itu memang sudah ada. Dan itu sudah merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji orang-orang beriman. Setiap nabi dan rasul yang Allah turunkan, maka Allah akan uji mereka dengan musuh-musuhnya. Salah satunya adalah bagaimana mereka menyebarkan berbagai pemahaman, berbagai ideologi, pandangan-pandangan yang tentu saja bertubrukan ya, dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu. Nah, ada puluhan, mungkin banyak, lebih dari sekedar puluhan ya, kitab-kitab para ulama yang mengupas tuntas tentang tayar al-Ghazwil Fikri, arus-arus Ghazwul Fikri dari berbagai sudut pandang. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan 5 perkara yang tidak bisa ditinggal? Yang pertama tadi, sejarah. Seorang ahli peradaban Mesir namanya Dr. Nawab Asy-Syarqawi. Apa kata Dr. Nawab Asy-Syarqawi? Untuk menyebut kata sejarah, terkadang menggunakan
Ketika berbicara tentang penanggalan, kapan lahir, kapan meninggal, kapan bangkit, kapan jatuh, nah itu disebut tarikh. Karena itu dalam bahasa Malaysia yang namanya tanggal itu kan tarikh ya. Yang kedua, berbicara sejarah, berbicara lintasan peristiwa. Nah, termasuk dalam hal Ghazul Fikri, kita harus mengkaji berbagai peristiwa dari zaman ke zaman. Apa yang melatar belakangi? Nah, itu disebut siro. Saro, yasiru, sirotan. Artinya perjalanan. Ada lagi sejarah berbicara tentang apa yang bisa kita lihat sebagai tapak jejak bahwa kehidupan pernah ada di suatu tempat atau di suatu bangsa. Sesuatu yang bisa dilihat itu berarti hadir, ada di depan mata. Karena itu sejarah yang berbicara tentang peninggalan-peninggalan masa lampau, nah itu disebut hadoroh. Nah, ada lagi bicara sejarah terkait dengan tradisi, budaya, ideologi yang berkembang, maka itu disebut thaqafah. Jadi, baik tarikh, sirah, hadoroh, thaqafah, nah itu semua bermuara pada kata sejarah. Nah, mengkaji Ghazul Fikri tentu sangat luas cabarannya. Bagaimana kita mengkaji dari sisi sejarah. Ada yang mengatakan Ghazul Fikri terlahir pasca Perang Salib. Ada yang mengatakan Ghazul Fikri terlahir pasca runtuhnya peradaban Andalusia. Jadi, kalau menurut pandangan-pandangan ahli peradaban, ya memang berbeda. Tapi kalau kita melihat pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya tantangan itu memang sudah ada jauh sebelum munculnya, apa artinya gerakan-gerakan yang muncul secara established, direncanakan, ya, diseminarkan, bahkan dimuktamarkan, ada konferensi internasionalnya. Nah, itu memang belakangan ya, abad-abad belakangan. Setelah mereka mengkaji bagaimana caranya bisa mengalahkan negeri-negeri yang notabene mayoritas muslim ketika mereka dihadapi dengan senjata tidak mempan, maka satu-satunya cara bagaimana mengalahkan mereka dengan perang ideologi, perang urat syarat, perang pemikiran. Nah, ini baru muncul kesimpulan, kalau begitu setelah terjadi perang salibkah atau setelah keruntuhan masa kejayaan Andalus atau pandangan-pandangan yang lain. Nah, dari sini kita akan bisa melihat ya, bagaimana sejarah bukan pada kita ternyata umur peperangan ini sangat panjang. Jadi umur peperangan ini. Yang kedua, saudara, membicarakan Ghazul Fikri, maka kita juga akan membicarakan terkait karakteristik, ya. Karakteristik peperangan urat sara, peperangan ideologi, perang pemikiran sungguh sangat berbeda dengan perang fisik. Ya. Nah, ini karakternya. Nah, untuk membaca karakter ini kita bisa melihat bagaimana pandangan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Contoh, dulu ada namanya Gladstone, sangat populer Gladstone. Beliau memiliki pandangan selama dunia Islam masih berpegang Al-Quran di tangan kanannya, hadis Nabi di tangan kirinya, maka dunia Barat tak mungkin bisa mengalahkan dunia Timur yang notabene Muslim. Satu-satunya cara adalah bukan berarti menghilangkan Quran dan hadisnya yang menjadi pedoman
mereka cukup bangga dengan Quran dan hadis, tetapi Quran dan hadis itu sendiri pada hakikatnya jauh dari kehidupan mereka. Nah, ini mulai. Nah, ini dibayar mahal oleh mereka. Mereka harus studi bertahun-tahun, harus melakukan riset bertahun-tahun, sampai mencetak kader-kader unggulan yang bisa merobohkan bangunan teologi Islam. Ya. Yang bisa merobohkan bangunan syariah Islam. Jadi, akidah syariah itu bisa roboh. Ya. Tapi kalau dengan senjata kan susah. Dengan senjata susah. Maka dengan cara apa? Ya, dengan cara jauhkan mereka kehidupannya dari sumber pokoknya, dari Masdarul Huda. Nah, ini karakter ya. Jadi ada beda karakter perang fisik dengan perang non fisik. Nah, oleh karena itu Ghazul Fikri barangkali dalam konteks kekinian memiliki varian-variannya yang semakin banyak. Ada perang opini, ya, ada proxy war, ya, ada macam-macam, ada perang media, ada perang terminologi. Dr. Muhammad Imaroh seorang ahli peradaban, dan dia sangat mengagumi cara pandang Barat, tapi pada akhirnya dia banyak menangkis pandangan-pandangan Barat. Ya. Namanya Dr. Muhammad Imaroh. Beliau menulis kitab yang sangat bagus, Ma'rokah Mustolahat, perang terminologi, perang istilah. Nah, untuk perang istilah khusus saya tulis, ya. Silahkan dilihat, walaupun belum di-share, tapi memang bisa dilihat, bisa dibaca dalam tulisan saya, judulnya Perang Terminologi, perang istilah. Sama-sama kita rasakan hari ini, kita dipukul rata menjadi kelompok yang tertuduh ekstrim, ya, tertuduh dengan istilah-istilah yang semisal itu, ya, radikalisme sepihak dalam pemahaman, ya. Nah, ini semua keberhasilan mereka dalam menciptakan istilah-istilah. Nah, ini perang terminologi. Jadi mereka menang perang terminologi. Saya pernah diskusi terkait dengan definisi ilmaniyah. Hanya sekedar definisi ilmaniyah. Kalau kita buka kitab-kitab kamus hari ini, ilmaniyah itu artinya sekularisme. Ya, sekularisme. Tapi mereka meyakinkan bahwa ilmaniyah adalah madhab ilmu. Ilmun itu kan artinya ilmu. Ilmaniyah itu artinya madhab keilmuan. Nah, oleh karena itu, seorang profesor asal Ummul Qura mencoba melakukan bantahan telak dalam berbagai kitabnya. Namanya Profesor Dr. Safar Al-Hawalai. Profesor Dr. Safar Al-Hawalai, beliau menulis kitab judul khusus Al-Ilmaniyah. Bahkan orang tua kita, Allah yarham, Dr. Muhammad Natsir, menulis buku, yang buku ini dicetak dalam bahasa Arab, kalau tidak salah oleh pemerintahan Kuwait, dan disebarkan ke dunia Islam. Ikhtaru ihdas sabilain diniyah aula diniyah. Ya. Ini buku agak sedikit asing, karena di bahasa Arab kan, lalu aktivis kita banyak yang tidak ngeh. Walaupun memang kalau diterjemahkan, pilih olehmu antara dua. Anda mau pilih beragama atau tidak beragama sama sekali. Nah, saudara-saudara, nampaknya pandangan Allah yarham Dr. Muhammad Natsir ini ada kesamaan dengan tulisan yang dikuatkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Jibrin. Fadilatul Syekh Abdurrahman Jibrin termasuk, kalau saya tanya senior kita, Ustadz Dunal Fadil, Ustadz Abdul Wahid Alwi, Ustadz
Abdurrahman Jibrin termasuk ulama yang boleh dikatakan lebih muda di antara ulama-ulama kibar, ya. Jadi lebih muda dari Syekh Ibnu Utsaimin, dari Syekh Bin Baz, ya. Nah, Syekh Abdurrahman Jibrin itu lebih muda. Nah, qadarullah waktu itu hari Jumat kalau tidak salah, posisi saya sedang ada di Mekah, ada pengumuman dari Imam Masjidil Haram bahwa Syekh Abdurrahman Jibrin wafat. Nah, jadi pas wafatnya beliau, posisi saya qadarullah sedang ada di sana, sedang ada di tanah suci. Nah, Syekh Abdurrahman Jibrin pernah mengantarkan sebuah tulisan Muhammad Syakir Syarif. Bukunya kecil, ya mungkin bukan buku ya, lebih tepatnya dikatakan kutaib, ya. Buku kecil, judulnya Al-Ilmaniyah wa Samaruha Al-Khabithah. Al-Ilmaniyah wa Samaruha Al-Khabithah. Sekularisme dan dampaknya. Nah, jadi boleh dikata sekularisme adalah produk dari Ghazwul Fikri itu sendiri. Liberalisme adalah produk dari Ghazwul Fikri itu sendiri. Nativisme adalah produk dari Ghazwul Fikri itu. Nihilisme adalah produk dari Ghazwul Fikri itu sendiri. Dan isme-isme yang ada itu semua produk. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, tentu kita akan berbicara persoalan yang ketiga, bentuk dan ragamnya seperti apa. Nah, jadi bentuk dan ragamnya seperti apa? Yang jelas tidak menggunakan senjata, begitu ya. Yang jelas tidak menggunakan yang digerogoti adalah pikiran. Oleh karena itu saudara-saudara, maka layak kita menengok ketika berbicara Ghazwul Fikri dalam konteks kekinian, ketika kita bicara tentang perang hari ini terkait ideologi, terkait pemikiran, maka pandai-pandailah kita menengok apa yang sudah dijelaskan oleh A'immatul Huda, ya, para imam petunjuk kita. Sebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ketika muncul pandangan tentang bagaimana wahyu dipertentangkan dengan akal, beliau tampil dan langsung menulis buku, melakukan bantahan, ya. Nah, muwafaqatu sahihil manqul li sarihil ma'qul. Langsung menulis buku. Ketika muncul orang-orang mengaku menjadi apa artinya menjadi wali, ya, yang tingkatannya hampir satu jengkal lagi menjadi Tuhan, ya. Berlebihan dalam menempatkan wali. Ibnu Taimiyah langsung menulis buku Al-Furqan Baina Auliya Irrahman wa Auliya Isyaitan. Langsung. Ketika muncul kelompok Rafidhah, kelompok yang ekstrim dalam memposisikan Ali bin Abi Thalib dan turunannya, lalu memunculkan gerakan atau memunculkan Syiah. Dulu pertentangannya hanya sebatas pertentangan kelompok. Nah, sekarang sudah lebih jauh liar, menjadi sebuah pertentangan politik, bahkan sebuah rekayasa internasional, ya. Nah, ini dulu Imam Ibnu Taimiyah sudah menulis Minhajus Sunnah. Jadi kurang apa ulama kita? Lalu diikuti oleh murid-muridnya. Imam Ibnu Qayyim menulis kitab Ighatsatul Lahfan min Masaid Asy-Syaitan. Jauh sebelum Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Imam Ibnu Qayyim, ada Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi
menulis khusus tentang hal ini. Talbisu iblis. Talbis iblis. Yang dalam kajian Dr. Samsudin Arif dan sudah menjadi buku yang cukup bagus ya untuk dijadikan marroji oleh kita dalam pembahasan ini, diabolisme intelektual. Nah ini, jadi biar agak keren dikit kedengarannya ya, diabolisme intelektual. Itu sudah ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbisu Iblis. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana bentuk-bentuk perang ideologi, perang urat saraf, perang pemikiran, ternyata kita sudah mendapatkan gambaran contoh, saya pikir, dari ulama-ulama hebat kita. Jadi tinggal kita mau apa tidak mempelajarinya, begitu ya. Nah ini hikmahnya. Hikmahnya hadirnya para senior yang sudah mendahului kita semua. Kemudian saudara-saudara, ketika berbicara Ghazul Fikri, maka kita pun akan berbicara bagaimana cara menghadapinya. Nah ini, bagaimana cara menghadapinya? Mari kita lihat contoh teranyar hari ini. Era disrupsi sudah mengajak kepada kita untuk berkompetisi. Era percepatan sudah mendorong kita untuk berlari, ya, berkompetisi. Siapa yang bisa memenangkan pertarungan? Lihat konten-konten YouTube yang ada ya. Pemurtadan sudah mulai melalui YouTube. Dalam dunia tulis menulis, ya, novel-novel mini, cerita-cerita bergambar. Tuh, siapa yang mau menghadapi? Maka bicara Ghazul Fikri itu bicara pula bagaimana cara menghadapi. Kalau para nabi dan rasul diberikan bekal oleh Allah, bekal yang sangat cukup sekali dan bisa mengalahkan, mematahkan ya, apa yang menjadi argumen lawan. Bahkan harus berujung pada kebinasaan sekalipun. Apa namanya? Mukjizat. Mukjizatnya apa? Nah, kita nggak punya mukjizat ya. Mukjizat hanya untuk para nabi. Kita hanya bisa kembali kepada ilmu, kan itu. Nah ini hanya ilmu yang bisa menyelamatkan kita. Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunan Ad-Darimi itu ada asar Ibnu Mas'ud yang sangat menarik. Satakunu satajiduna aqwaman yad'ukum ila kitabillah panabada ila waraihim. Nah, ini menarik sekali. Kalian akan berhadapan, jadi Ibnu Mas'ud menirukan ucapan Nabi. Kalian suatu saat akan berhadapan dengan suatu kaum, kata Ibnu Mas'ud. Yang mana kaum itu kelihatannya sama-sama menggiring, mengajak kepada kitabullah. Padahal hakikatnya mereka bukan sedang menggiring kalian kepada kitabullah, panabadha ila waraihim, akan tetapi justru mereka sedang mencampakkan kitab Allah ke belakang mereka sendiri. Merendahkan kitab Allah ke belakang mereka sendiri. Mencampakkan, menepiskan, memarjinalkan, ya, mensalah tafsirkan. Nah ini. Nah, jadi ini sudah ada isyarat-isyarat seperti ini, sudah ada sejak zaman para nabi dan dikuatkan oleh nabi akhir zaman. Nah jadi bentuk dan ragam bagaimana cara menghadapinya ini tentu harus sesuai dengan zamannya. Dalam bahasa saya, likulli zamanin hadorotun walikulli hadorotin torikotun waman hajun. Setiap zaman ada peradabannya, setiap peradaban ada cara, ada pedoman bagaimana menaklukkan peradaban itu. Nah berarti kan kita nggak bisa bekerja sendirian, nggak bisa bekerja satu kelompok, tetapi kita harus memiliki barisan, bukan kerumunan. Nah ini, mudah-mudahan majelis ini akan berubah suatu saat menjadi majelis barisan yang memang walaupun ini dikomandani oleh ummahat ya, nah mudah-mudahan justru disitulah ada sumber kekuatannya.
Nah, bagaimana cara menghadapinya? Dan yang kelima, bicara Ghazul Fikri, kalau memang sudah ditemukan caranya, lalu siapa yang akan berhadapan dengannya? Nah, ini juga repot juga. Mencari orang yang siap itu repot ya. Ya, mencari orang yang siap berhadapan itu tidak mudah sekali. Dan sejarah juga membuktikan sedikit sekali orang yang berani berhadapan dengan pertarungan yang sangat luar biasa ini. Tetapi sulit bukan berarti tidak ada, ya. Tetapi ini harus diciptakan. Jadi tidak ditunggu tetapi diciptakan. Oleh karena itu, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia merupakan lembaga yang digagas oleh para pendirinya dari sejak awal, ya, mencantumkan bahwa kita berhadapan dengan suatu perang yang bukan perang fisik saja, tetapi kita berhadapan dengan perang pemikiran. Jadi apa yang saya sampaikan ini pun hasil dari apa? Penemuan-penemuan dari para senior kita, ya. Alhamdulillah. Nah, jadi ada 5 tuh. Ada 5 hal yang tidak bisa kita lepaskan ketika kita bicara Ghazul Fikri. Baik, ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan. Yang kedua, nah itu bisa dilihat, bisa dibaca di grup, ya. Mau ditayangkan juga bisa, ya. Saya sudah share tadi. Kita berpijak pada landasan robbani. Nah, ini tidak boleh ditinggal ini. Kita tidak bisa keluar dari pijakan dari landasan robbani. Ya, pendekatan demi pendekatan itu memang banyak, ya. Tetapi pendekatan bagaimana kita senantiasa berpegang kepada konsep Rabbul Alamin, nah ini yang tidak boleh ditinggal. Dalam bahasa Profesor Dr. Yunan Yusuf, ya, Dekan Fakultas Usuluddin, beliau tokoh Muhammadiyah yang saya tahu, beliau pernah menyampaikan, ya, Profesor Dr. Imam Suprayogo pernah menulis tentang penelitian sosial keagamaan. Dan saya tulis, saya ringkaskan, ya. Ada banyak pendekatan. Ya, sebenarnya di madrasahabiumid.com cukup lengkap, ya. Jadi materi-materinya cukup lengkap, tinggal dilihat saja, dibaca saja. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya tidak bisa, tidak harus kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi. Kan untuk menilai sesat tidak sesat, apakah ini menyimpang dari agama atau tidak, ini tidak bisa menggunakan pendekatan sosial, nggak bisa. Atau pendekatan politik semata, nggak bisa. Pendekatannya harus pendekatan teologis. Pendekatannya harus pendekatan kitab Allah, pendekatan sunnah Nabi. Maka Profesor Yunan Yusuf mengatakan itu adalah pendekatan normatif idealis. Oh. Jadi ini diakui kok oleh para ahli riset. Oleh karena itu keliru kalau masih ada orang beranggapan jangan dikit-dikit Quran hadis dong, ya. Coba dilihat dari sisi sosial, betul. Coba dilihat dari sisi ekonomi, betul juga. Coba dilihat dari sisi HAM, betul juga. Semua orang bebas kok memiliki pemikiran apapun. Nah, tapi dalam agama tidak begitu, ya. Dalam agama tidak begitu. Ada takaran, ada batasan, ada bingkai yang memasung kita, yang mengawal kita, yang menjaga kita. Maaf, bukan memasung, ya. Kalau memasungkan kita jadi terpasung, bukan terpasung, artinya yang menjaga kita, yang membentengi kita untuk tidak keluar dari koridor itu. Nah, kita lihat. Maka saya istilahkan landasan robbani. Hanya ada satu jalan kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza syirati mustaqimah. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun.
inilah jalanku, siroti mustaqimah, jalanku yang lurus. Ketika Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat ini, beliau mengambil sepotong kayu lalu beliau membuat coretan di atas tanah. Ini jalan. Lalu beliau coret lagi ke kanan. Ini jalan setan. Lalu coret lagi ke kiri. Ini jalan setan. Fattabi'uhu, ikuti satu jalan yang ini saja. Nah, seorang ulama tabi'in memberikan tafsiran namanya Imam Mujahid rahimahullah. Kata Imam Mujahid, jalan yang satu, siroti mustaqim, itulah jalan yang ditempuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengucapkan, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ucapan itu bergandengan dengan ayat. Ini yang dijadikan landasan robani kita, Quran, hadis, Nabi. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Yang ketiga, mari kita tengok tauji a'immatul huda. Tauji a'immatul huda. Bagaimana pandangan, bagaimana buah pikiran yang terlontar dari lisan-lisan mulia, dari lisan-lisan orang beriman yang tidak kita ragukan bagaimana mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. A'immatul huda, ya. Yang pertama, saudara-saudara, ada ucapan Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ucapannya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Siapa Az-Zuhri? Az-Zuhri itu ulama ahlul hadis. Sebagian kalangan ulama menyebut Muhammad Az-Zuhri itu tokoh utama lahirnya ilmu mustalahul hadis. Adapun tulisan-tulisan kitab-kitab mustalahul hadis yang populer sejak awal ini dipopulerkan oleh Al-Imam Ar-Roma Hurmuzi, ya, ulama Hurmuzan. Nah, ini Az-Zuhri sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Dan terus menerus dipetik oleh para ahli riwayat yang lain. Pentingnya kita menjadikan Kitabullah, Sunnah Nabi sebagai masdarul huda, sebagai sumber petunjuk. Apa kata mereka? Al-i'tisamu bihablillahi najatun kasabinatinuhin. Berpegang teguh dengan tali Allah, kitab Allah, include di dalamnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Najatun, itu kunci keselamatan. Paman rokiba faqad naja, waman ba'uda agroko. Siapa yang cepat-cepat naik ke bahtera Nabi Nuh, selamatlah dia. Namun siapa yang sengaja mengakhirkan diri, memperlambat diri, tidak cepat-cepat naik kapal Nabi Nuh itu, agroko, siap-siap tenggelamlah dia. Tuh. Jadi jangan pernah tinggalkan kitabullah dan sunnah Nabi. Cuma barangkali memang dalam konteks kekinian, bagaimana mengemas Quran dan sunnah Nabi itu untuk bisa diterima oleh generasi zaman ini. Nah, ini juga tidak mudah, ya, perlu ada ilmunya. Nah, ini ada ilmunya. Kedua, saudara, saya petik sebuah ungkapan populer Imam Ibnu Qayyim. Kesesatan itu laksana kelelawar dalam kegelapan malam, sedangkan ilmu itu laksana mentari siang yang menyinari bumi.
gelap pun sirna. Ketika gelap itu sirna, maka terangnya mentari pun muncul. Lalu kelelawar itu pun kembali ke tempat persembunyiannya. Nah, ini ungkapan yang cukup menarik. Saya ulangi, kesesatan itu laksana kelelawar dalam kegelapan, sedangkan ilmu laksana mentari siang yang menerangi. Setiap mentari muncul menyinari bumi, gelap pun menjadi sirna, dan kelelawar kembali ke tempat persembunyiannya. Tuh. Jadi para ulama ini hebat-hebat ya. Jadi kita patut bersyukur. Kalau tidak ada mereka, bagaimana kita ini? Nah, kita justru yang bertanya sekarang. Kalau kita tidak mempersiapkan diri hari ini, bagaimana nasib zuriat kita, anak cucu kita? Kita masih untung, masih berpegang pada pedoman para ulama hebat dulu. Nah, kita belum mewariskan sesuatu yang bisa diambil oleh generasi kemudian. Yang ketiga, saudara. Nah, ini ungkapannya Yahya bin Ammar. Ungkapan Yahya bin Ammar. Ada 5 macam ilmu yang berbeda kemanfaatannya. Ada 5 macam ilmu yang berbeda kemanfaatannya. Ada ilmu yang bisa menghadirkan ruh kehidupan bagi agama. Tuh. Setiap orang yang belajar ilmu ini pasti dekat dengan agama. Setiap orang mengkaji, menggali ajaran ini, maka dia akan menguatkan agamanya. Tuh. Ilmu apa itu? Ilmu tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ilmu yang bisa menjadi santapan jiwa. Itulah ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagian yang lain menyebut ilmu Al-Quran dan Al-Hadis itu sumber peringatan, sumber nasihat. Nah, jadi sumber yang bisa kita jadikan pedoman di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Maka para ulama membagi kenapa harus ada al-amru bil ma'ruf, itu menandai akan datangnya al-haq, al-haq. Adanya nahyul munkar, itu adanya wajahakol batil. Nah, jadi ini tetap kan merujuknya ke sini. Merujuknya tetap ke sini. Yang ketiga, saudara, ada ilmu yang bisa menjadi obat bagi agama. Obat, syifauddin, penawar. Berbahaya sekali kalau kita tidak mempelajari ilmu ini. Agama menjadi rusak. Sholat gak beraturan. Haji umroh semau-maunya. Nah, kan gitu. Ilmu apakah itu? Ilmu fikih. Ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu obat. Oleh karena itu sangat wajar. Dalam pertarungan hari ini, Ghazul Fikri hari ini, dulu pernah dibahas secara total, dibongkar habis ketika rame-rame munculnya buku fikih lintas agama, ya masih ingat ya? Kita bersyukur pada Allah, buku ini tidak dilanjutkan penerbitannya dan konon dinyatakan gagal. Saya masih ingat, saya masih sedang acara di gedung mana itu? Di gedung TNI di Sudirman, di Balai Sudirman. Ustadz Abdul Wahid Alwi telepon, tolong antum segera ke Keramat, ada tamu istimewa, akan bercerita banyak pada kita. Siapakah beliau? Ternyata Al-Ustadz Muhammad Tholib. Ustadz Muhammad Tholib salah satu tokoh ulama yang masih ada garis sanad ilmu kepada Al-Ustadz Ahmad Hasan. Nah, dia bercerita ketika dia berhasil melumpuhkan para penulis buku fikih lintas agama. Nah, ini menyebut fikih soalnya. Ya.
fikih itu obat? Karena tahu fikih itu obat, makanya dalam perang Ghazul Fikri, fikihnya dirusak. Kok ada fikih lintas agama? Coba lihat, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat buku fikih lintas agama. Bagaimana kritikan kelompok liberal terhadap fikih beragamanya para imam madhab. Mereka mengkritik Imam Asy-Syafi'i, mereka mengkritik Imam Abu Hanifah, mereka mengkritik Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengkritik ya, Imam Malik. Imam-imam ahli fikih dikritik dengan alasan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita pun laki-laki. Iya betul ya. Imam madhab laki-laki, saya juga laki-laki. Tapi Imam Syafi'i beda dong dengan kita-kita. Imam Syafi'i 10 tahun sudah hafal Quran. Imam Syafi'i 10 tahun sudah hafal ribuan hadis. Imam Syafi'i 10 tahun sudah hafal ribuan bait syair. Ribuan bait syair. Para ulama hebat. Bukan sembarang syair. Nah, kita belum apa-apanya 10 tahun. Jadi bagaimana kita bisa dipersamakan dengan mereka? Jadi ini dikritik oleh Ustadz Tholib. Sampai-sampai Ustadz Tholib mengatakan, saudara-saudara para penulis fikih lintas agama, nah ini maaf nih ya, saya menukil ucapan beliau secara langsung. Andaikan ilmu kalian diikat menjadi satu ikatan, jangankan dibandingkan dengan ilmunya Imam Syafi'i yang begitu hebat. Dibandingkan dengan kotoran Imam Syafi'i, kalian belum ada apa-apanya. Ini luar biasa sekali ya. Jadi memang logika ini nampak sepertinya kedengarannya tidak sopan gitu ya. Tapi justru mereka jauh lebih tidak sopan terhadap agama ini. Makanya Ustadz Tholib berani mengatakan seperti itu. Andaikan ilmu kalian ya, disatukan, lalu dibandingkan dengan ilmu Imam Syafi'i, belum ada apa-apanya. Jangankan dengan ilmunya. Kata beliau, dengan kotorannya saja belum sebanding. Ya. Baik, nah itu tadi fikih, karena fikih disebut-sebut tadi. Ya. Fikih lintas agama, fikih multikultural, dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Ada juga ilmu yang bisa atau menjadi penyakit bagi agama. Nah ini ilmu-ilmu yang melahirkan, mengajarkan penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Baik penyimpangan akidah ataupun penyimpangan ibadah. Makanya kenapa para ulama mengistilahkan ada bid'atul akidah, ada bid'atul ibadah. Lalu apa lagi? Ada juga ilmu yang bisa membinasakan. Ilmu sihir? Coba. Mungkin kita juga ikut menyimak ya pemberitaan terbaru ini. Dulu saya pernah hadir dalam suatu pagelaran yang diikuti tidak kurang dari 1000 perwakilan perdukunan. Ngabring, tahu ngabring? Berderet. Berderet, berbaris dalam acara budaya. Ya, memang judulnya acara budaya. Waktu itu di Taman Mini saya hadir. Dalam satu pagelaran perhimpunan persatuan paranormal dari seluruh tanah air, Pak ya. Nah, kemarin kan ada pengumuman ya, ada berita yang cukup viral. Dibentuk lagi ada persatuan perdukunan, malah bukan paranormal bahasanya, langsung menyebutnya perdukunan. Nah saudara-saudara, ini Yahya bin Ammar sudah mengingatkan dari awal. Ketika kita bicara tentang ilmu, memang perdebatan para ahli fikir tentang definisi ilmu ya berbeda-beda. Seperti dalam kitab An-Nuniyah, al-ilmu qala Allahu wa qala Rasuluh wa qala sahabatu hum
ulul irfan. Falaisal ilmu nasbuka lil khilafi masafatan. Ya. Tuh, di sini disebutkan hakikat ilmu itu adalah kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya. Bagaimana para sahabat memandang ajaran agama ini? Nah, itu ilmu. Bukanlah ilmu ketika engkau bersandar pada pertentangan, pada sesuatu yang kontradiktif. Di mana kontradiktifnya sangat akut sekali. Apa? Baina Rasulillahi wa ro'i fulan. Berani menghadapkan, membandingkan, mensandingkan. Ini ucapan Nabi, ini pendapat manusia biasa. Nah, ini. Kan begitu. Oleh karena itu, definisi ilmiah perlu kita dudukkan. Jadi, yang disebut ilmiah itu apa? Apakah segala sesuatu yang menurut akal kita ini ilmiah, tapi justru bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi, lalu tiba-tiba Quran dan sunnah Nabi jadi tidak ilmiah? Nah, ini persoalan. Ya. Maka saya tulis khusus tentang makna amanah ilmiah. Bisa dilihat nanti tulisan saya, makna amanah ilmiah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, 5 ilmu, kata Yahya bin Ammar, ini harus menjadi perhatian kita. Kemudian, pengantar diskusi kita yang terakhir adalah sinyalemen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak dipetik oleh para ulama, di antaranya tertulis dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah bab pertama. Dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah bab pertama, para ulama ahlul hadis termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Albani menyatakan hadis ini sahih. Imam At-Tahawi dan imam-imam yang lain. Apa kata Nabi? Ilmu setelah banyak orang yang merusak akan tampil kembali ke permukaan. Ya. Ilmu setelah banyak orang yang merusak akan tampil kembali ke permukaan. Nah, yang bisa mengembalikan ilmu ke permukaan sehingga tegak kembali, Nabi menyebutnya khulufun atau kholafun. Jadi Al-Quran itu, Bu, ada bahasa kholaf, ya. Ada bahasa kholaf, beda, Bu. Fa kholafa min ba'dihim kholfun. Ada kholaf, ada kholfun. Dua-duanya artinya di belakang. Kholfun artinya di belakang, kholaf juga artinya di belakang. Generasi masa lalu disebut apa? Salafun. Generasi belakangan disebut apa? Kholaf. Nah, generasi kholafun, ada yang disebut kholafun, ada kholafun itu sendiri. Maka para ulama membedakan generasi belakangan yang mewarisi ilmu-ilmu pendahulu yang baik. Nah, ini perlu kita catat, mewarisi ilmu-ilmu pendahulu yang baik dan menjalankan kebaikan itu, maka itu disebut kholafun. Jadi tidak sembarangan dikatakan kita generasi kholaf, itu tidak sembarangan. Nah, adapun generasi belakangan yang mewarisi pengetahuan masa lalu, tetapi tidak mewarisi kebaikannya dan tidak menjalankan kebaikannya, maka itu disebut kholfun. Dalam bahasa sederhana saya, kholafun yes, kholfun no. Ya. Jadi gampangnya gitu. Fa kholafa min ba'dihim kholfun
silam, 15 abad silam, itu sudah mengingatkan kita bahwa ilmu kembali terangkat menjadi tegak dari 3 kerusakan. Ini. Jadi 15 abad silam kan bukan waktu sebentar ya. Tapi setelah Nabi bicara kemana? Ada 3 persoalan, 3 masalah besar yang membuat agama menjadi rusak. Ilmu menjadi rusak. Yang pertama, kata Nabi, tahrifal golin. Tahrifal golin. Ma makna tahrifal golin? Orang sudah berani melakukan perubahan-perubahan secara ekstrim terhadap agama ini. Tuh. Quran dikritisi, hadis Nabi jelas-jelas sahih dikritisi, ya. Nah ini. Apalagi pandangan ulama dihina, direndahkan. Nah ini. Tahrifal golin. Tapi nanti akan ada katanya generasi yang akan meluruskan, menumbangkan generasi tahriful golin. Nah, mudah-mudahan majelis ini dalam rangka itu ikut serta walaupun tidak banyak. Mudah-mudahan yang tidak banyak ini justru akan menjadi garam, atau istilahnya apa? Virus positif ya, yang bisa menebarkan kebaikan. Nah, tahrifal golin, tahrif itu artinya perubahan. Golin, gulat itu artinya ekstrim, sangat-sangat berlebih. Al-Quran dibajak. Kalaupun Al-Qurannya dibiarkan sesuai aslinya, penafsiran dibajak. Nah, jadi ini meragukan riwayat, meragukan keabsahan Mushaf Utsman. Ini meragukan Bukhari Muslim. Ini tahrif. 15 abad silam Rasul sudah kan. Jadi orientalisme yang muncul belakangan yang dengan sengaja ingin memporak-porandakan kitab Allah dan sunnah Nabi hari ini, kalau dibandingkan dengan sinyalemen Rasulullah, sebenarnya penuntut ilmu tidak terlampau banyak kaget. Yang harus kita lakukan bagaimana merubah kekagetan menjadi sebuah gerak langkah yang apa artinya? Yang terpadu, yang sinergi. Yang kedua, Nabi berpesan agama akan kembali ditegakkan. Ajaran agama akan kembali tegak lurus dari kelompok-kelompok yang dengan sengaja mendesain, menskenario, kelompok batil yang menskenario. Bahasa nabinya intihalal mubtilin. Jadi ini bahasa Nabi ini. Ini bukan bahasa riset kita hari ini, bukan. Nabi yang bicara, intihalal mubtilin. Akan muncul kelompok batil yang menskenario. Tuh. Oleh karena itu, saudara-saudara, dulu kita mengenal nama tokoh seorang Yahudi Hongaria. Namanya Ignaz Goldziher. Ignaz Goldziher itu usia 18 tahun sudah tamat doktor. Jadi usia 18 tahun dia sudah tamat gelar doktor. Doktor di bidang apa? Fisika, biologi, kimia? Bukan. Dia belajar agama secara khusus, merampungkan seluruh disiplin ilmu terkait Quran, hadis, tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, fikih dan usul fikih. S1, S2, S3, jurusan agama. Tamat. Namanya Ignaz Goldziher. 18 tahun tamat. Ya. Bayangkan. Lalu, apa jasa dia? Jasa yang dikenang. Ya, memang orientalis itu banyak kelebihan. Kegigihan menuntut ilmu, Masya Allah.
Cuma sayang, kegigihannya menuntut ilmu bukan karena dorongan ingin mengangkat martabat Islam itu sendiri, tapi mencari titik lemah, di mana titik lemahnya. Walaupun nanti, nah itu bisa dilihat dalam tulisan saya khusus tentang mewaspadai paham orientalisme, ya, mewaspadai gerakan orientalisme. Nah itu ada tersendiri. Walaupun ada banyak ragam, kenapa orang bisa menjadi sebagai orang yang terlibat di dalam gerakan orientalisme. Ada yang karena penjajahan, ada yang memang murni ingin mengkaji ilmu. Nah, yang murni ingin mengkaji ilmu, dan tidak sedikit orang yang tadinya berniat ingin merusak, tapi akhirnya sadar, banyak juga. Di antara tokoh yang paling populer, Thomas Arnold. Thomas Arnold masuk Islam setelah merampungkan kitabnya The Preaching of Islam, apa itu? Yang bercerita tentang bagaimana Islam menyebar ke seantero jagat ini, termasuk bagaimana Islam masuk ke pedalaman-pedalaman di Nusantara. Thomas Arnold. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun 72 kalau nggak salah. Berarti umur saya masih 1 tahun waktu itu. Buku ini sudah diterjemahkan oleh Nawawi Rambe. Ini penerjemah tempo dulu ya. Nawawi Rambe. Nah, buku ini menjelaskan bagaimana Islam masuk ke seluruh penjuru tanah air di antaranya. Lalu kesimpulannya, apa kata beliau? Kata beliau bahwa tidaklah negeri manapun yang Islam masuk di dalamnya, melainkan akan tercipta budaya toleransi yang sebenarnya. Jadi ini mereka yang bicara sendiri. Kalau mau jujur, ya. Kalau jujur. Nah ini. Waktu saya berdiskusi dengan Profesor Dr. Romo Pranmagnisuseno, Profesor Romo mengatakan Eropa tetap, andaikan Islam tidak masuk Eropa, mungkin saja Eropa berada dalam kegelapan. Nah ini kata beliau. Dan orangnya masih hidup, boleh ditanya. Boleh ditanya. Nah. Jadi intihal al-mubtilin ada skenario batia. Seperti tadi, disekolahkan. Kemudian apalagi? Selain Ignat Goldziher, kita dulu pernah mengenal ada tokoh Weng Sing. Weng Sing ini sangat berjasa ya. Fuad Abdul Baqi mencoba merapihkan bukunya Weng Sing, judul kitab Arabnya Kunujis Sunnah, kandungan peradaban sunnah. Lalu sekarang dirubah judulnya menjadi Miftahu Kunujis Sunnah, kunci pembuka peradaban sunnah. Jadi kalau kita kesulitan cari hadis Nabi, nah, buka kitab itu akan ketemu. Kita mau cari apa? Ini jauh sebelum zaman Maktabah Samilah ini. Nah, ternyata yang nulisnya Weng Sing. Sarjana Belanda, sarjana Leiden. Lalu dilanjutkan oleh kadernya Karl Stenberg. Artinya apa? Orang harus berupaya keras, berkorban waktu, berkorban pikiran, hanya untuk mengkaji, mendalami, dan menjadi barisan ikut andil dalam pertarungan pemikiran ini. Jadi kalau orang lain sudah menunjukkan sikapnya yang begitu penuh pengorbanan, bagaimana dengan kita? Tentu ini adalah tantangan, terutama bagi generasi kita hari ini, ya, generasi sejawat dan generasi yang tentu di bawah saya, rekan-rekan muda. Sesuai dengan tema kita bahwa Ghazul Fikri ini diperuntukkan bagi kader-kader muda untuk bisa memacu diri, memantik diri untuk itu semua. Dan yang paling terakhir, Rasulullah berisyarat di dalam hadis tersebut bahwa tumbangnya agama, porak-porandanya agama, hancurnya ajaran agama ini karena takwilul jahilin,
takwilnya orang-orang yang tidak memahami ilmu agama itu sendiri. Jadi dipaksakan, ya, dipaksakan. Maka nanti akan muncul berbagai ragam penafsiran yang dipaksakan dalam menafsirkan agama ini. Nah, oleh karena itu, tahrifal golin, intihalal mubtilin, takwilal jahilin, ini akan segera dijawab, ya, sesuai dengan harapan Rasulullah, munculnya generasi belakangan yang adil. Jadi bukan sekedar kolak, tetapi khulufun adilun. Jadi generasi belakangan yang adil, yang punya kemauan tinggi mendalami tafakuh fiddin, sehingga agama menjadi terpelihara. Baru setelah itu, saudara-saudara bisa membaca Tayyar Al-Ghazwil Fikri di dalam PPT, ya, PowerPoint yang sudah diberikan, yakni arus-arus Ghazwil Fikri yang terjadi hari ini seperti apa dan bagaimana cara mereka menyebarkan berbagai pemahamannya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.